Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku. Jumpa lagi bersama kakak di acaranya channel kesayangan Anda, yaitu channel Sejarahnya Orang Tua. Sahabatku yang saya hormati, penonton yang setia, mudah-mudahan kalian masih tetap diberikan kesehatan, kelancaran, panjang umur, berkah dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini kakak berada di suatu tempat, yang mana tempat ini banyak yang dibicarakan oleh masyarakat setempat sini, karena masyarakat di sini ngobrol bersama kakak, katanya di tempat ini ada suatu tragedi pada tahun 72 gitu. Pada tahun 72 di sini ada seseorang pemuda yang mau menikah karena ada suatu permasalahan, jadi pernikahan itu dibatalkan. Akhirnya pemuda itu gagal nikah. Karena gagal nikah, pemuda itu frustasi lalu bunuh diri di tempat ini. Oke sahabatku, kita akan jelaskan dan dieksplor ke tempat kejadiannya. Terima kasih. Selamat menonton sampai selesai dan dukung channel kami dengan seikhlas kalian, dan dukung channel kami sampai selesai, yaitu dengan klik, komen, subscribe. Itu aja ya. Mudah-mudahan kalian terhibur dan jadi notifikasi buat kalian. Oke, sahabat-sahabatku, penonton yang setia, semoga kalian terhibur dengan acara ini dan nonton sampai selesai. Oke, sahabatku, kakak akan menjelaskan tentang sejarah yang ada di sini. Ini menurut warga tempat ini dulu pernah ada kejadian yang sangat tragis, yaitu kejadian seorang pemuda yang ingin menikah. Dikarenakan gagal menikah, lalu pemuda ini frustasi dan bunuh diri pakai senjata stand. Pemuda ini memang dikatakan oleh warga, memang pemuda ini memang baik, suka menolong sesama, suka membantu orang tua, dan suka menolong terhadap sesamanya. Pemuda ini memang baik dan rajin ibadah, jujur, tapi kenapa hubungan bersama calon istrinya gagal? Karena orang tuanya tidak merestui. Pada akhirnya pemuda itu dengan maksud ingin meminjam senjata api, yaitu senjata stand, dari seseorang yang berpangkat ABRI. Seketika temannya itu yang berdomisili, dan maksud kakak yang punya pangkat ABRI itu memberikan senjata kepada pelaku yang gagal menikah itu. Dikira mau main ataupun mencari burung ke kebun. Ternyata minjam senjata itu hanya untuk menghembuskan napas yang terakhir dengan membunuh sendiri dengan senjata itu. Ujung senjata itu dimoncongkan ke dada, lalu
dikontakkan senjata itu, hingga warga setempat mendengar suatu ledakan. Warga bertanya-tanya, lalu warga itu mencari keberadaan tempat suara ledakan itu. Ternyata setelah diketemukan oleh warga, di bawah pohon asam tergeletak seorang pemuda berlumuran darah dengan memegang di depannya dada itu memegang senjata stand. Nah, disinilah pemuda bergeletak di bawah tanah ini. Nah, di situ kata warga dulunya itu adalah pohon asam yang usianya udah puluhan tahun. Dikarenakan pohon asam itu ada yang menebang oleh punya yang lahan ini. Akhirnya pohon asam itu sekarang sudah jadi seperti itu. Nah, dulunya pemuda yang gagal menikah, disitulah tergeletak badan penuh dengan darah. Semenjak itu, setelah tragedi bunuh diri, sampai sekarang kebun ini tidak ada yang mengurus karena seringkali ada suara tanpa wujudnya, yaitu suara minta tolong, menjerit, kesakitan. Dan ada pula suatu makhluk menjelma seperti manusia, menyerupai teman-teman ataupun tetangga, berlalu lalang di tempat ini. Warga sering menemukan suatu makhluk yang mondar-mandir di daerah kebun ini. Seperti yang kita lihat, memang pohon bambu berserakan seperti ini dan rumpun-rumpun yang tidak terawat menambah keangkeran. Di pohon bambu itu, saksi bisu adanya pembunuhan. Maksud kakak ada yang maksud kakak ada yang bunuh diri, begitu. Sejak diketemukannya jasad, warga langsung membawa ke warganya karena jasad itu tidak jauh dari perkampungan sini. Kemudian orang tuanya menyesal karena tidak tahu bahwa anaknya itu frustasi karena gagal menikah. Di sore hari menjelang maghrib ataupun tengah malam, di tempat ini ada teman kakak di daerah sini. Katanya sewaktu teman kakak mencari burung puyuh di tempat ini,
katanya ada orang yang suka lari-lari di sini sambil minta tolong. Entah apa itu, apakah orang yang lari-lari minta tolong, apakah siapa. Yang jelas teman kakak melihat sosok orang lari-lari sambil minta tolong di tempat ini. Tadi sempat kakak bicara dengan seseorang warga asli di sini. Katanya iya, memang betul. Di tempat ini ada suatu kejadian yang sangat tragis, yaitu pemuda bunuh diri lantaran gagal menikah. Itu dulunya pohon asem. Semenjak pemuda bunuh diri di situ, sampai sekarang banyak hal-hal yang tak masuk akal. Orang lari-lari, terkadang ada juga yang menjerit kesakitan di daerah sekitar ini. Jelaskan tentang kejadian yang sangat tragis, yaitu pemuda bunuh diri lantaran gagal menikah. Sahabat-sahabatku, kita jaga, kita rawat, kita didik anak kita mulai dari bayi sampai dewasa. Kita sebagai orang tua wajib mendidik dan menikahkan supaya anak kita berumah tangga seperti yang lainnya. Sebagai orang tua, anak hubungan dengan seorang wanita yang dicintainya, biarkanlah, dan jangan ada permasalahan, supaya anak kita hubungannya lebih erat dan menjenjang sampai ujung pernikahan. Begitu. Dan anak yang kita urus itu, yang kita didik, setelah menikah menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah seperti ini. Kita sebagai orang tua harus jadi contoh bahwa perbuatan bunuh diri dilarang oleh agama dan sangat berdosa. Begitu ya. Orang wanita yang dicintainya dukung, kalau toh wanita yang dicintainya jujur dan baik. Jangan ada permasalahan di antara orang tua perempuan dan orang tua laki-laki. Kita sebagai orang tua perhatikan. Begitu juga orang tua dari perempuan, sama harus diperhatikan bahwa anak kita melaksanakan hubungan yang begitu erat, karena anak ingin menjenjang rumah tangga yang baik. Orang tua harus benar-benar mendukung. Begitu. Itulah sejarah-sejarah yang ada di tempat ini. Warga di kampung sini banyak yang bicara kepada kakak, tolong publikasikan syuting di tempat kejadian pada tahun 72 di tempat ini. Untuk itu kalian penonton yang setia harus jadi notifikasi, harus jadi inspirasi bahwa perbuatan seperti itu sangat dilarang oleh agama.
Begitu. Itulah sahabat-sahabatku tentang sejarah-sejarah yang ada di sini. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Bagi yang sakit, cepatlah cari obat untuk kesembuhan keluarga. Baik yang sehat, yang masih kuat, tetap berusaha untuk mencari rezeki demi menafkahi keluarga. Dari kakak Roni, dari kakak, terima kasih atas gabungnya, atas kebersamaannya di channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.